Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hidayat yang berasal dari program studi aquaculture dengan nomor induk mahasiswa 2045553 PN 16453. Izinkan saya untuk melakukan penjabaran jawaban ujian tengah semester Statistika Pertanian kelas D. Selanjutnya, pada soal yang nomor pertama, mahasiswa diharapkan untuk membuat rancangan penelitian di bidang pertanian. Dengan bunyi soal nomor 1A adalah, buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas, dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Untuk rancangan penelitian kali ini, saya menggunakan ikan lele sebagai bentuk rancangan penelitian. Dan adapun judul dari rancangan penelitian saya yaitu pengaruh pemberian pakan organik terhadap pertumbuhan ikan lele Clarias garryapenus selama 3 bulan. Saya mengambil judul ini dikarenakan saya melihat banyak sekali para peternak ikan lele menggunakan pakan-pakan yang terlalu banyak campuran bahan kimia dan jarang menggunakan bahan-bahan organik seperti berasal dari ampas tahu ataupun dari limbah kangkung dan segala macam. Adapun untuk tujuan saya untuk melakukan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan ikan lele saat diberi pakan organik selama 3 bulan. Dan data yang saya akan cari yang pertama yaitu data berat ikan lele pada bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan ketiga. Yang kedua, data panjang ikan lele pada bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan ketiga. Penyebab saya mengambil datanya pada saat bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan ketiga untuk melihat perkembangan pada ikan lele tersebut. Apakah ikan lele tersebut mengalami perkembangan karena pakan tersebut berbeda dari pakan-pakan yang biasanya ikan lele makan. Untuk bulan ke-1 merupakan fase-fase awal dari ikan lele yang saat anakan yang akan bertumbuh menjadi seekor ikan lele yang lebih dewasa atau menuju fase remaja, dan bulan kedua adalah fase remaja, dan bulan ketiga merupakan fase dewasa atau fase yang dianggap cukup tepat untuk panen. Pada bagian jenis data terdapat 3 bagian. Yang pertama ada sumber data, waktu pengumpulan data, serta sifat data. Untuk sumber data yang saat saya melakukan ini merupakan sumber data yang primer, atau primer dalam arti ini merupakan data tersebut merupakan hasil asli dari data apa yang saya lakukan atau apa yang saya eksperimental, yaitu dengan melakukan eksperimen pada ikan lele. Untuk pengumpulan data saya itu bersifat time series, yang artinya memiliki interval jangka waktu dari eksperimental awal hingga eksperimental akhir. Dan saya mengambil jangka waktu tersebut pada bulan April hingga bulan Juni tahun 2021. Sifat data yang saya miliki yaitu kuantitatif kontinu, artinya data tersebut dapat dinotasikan dalam angka, seperti berat ikan lele yang seperti beratnya 3,5 kg, 4,5 kg, atau 5,5 kg. Penyebab saya mengambil ikan lele itu dikarenakan ikan lele mudah dilakukan untuk penelitian, tidak perlu memerlukan biaya yang besar, serta ikan lele juga tahan terhadap penyakit jika ingin dikembangbiakan. Yang kedua,
Ikan lele juga merupakan salah satu ikan yang mudah dicari di pasaran. Hampir di setiap pasar akan menjual ikan lele karena ikan lele merupakan komoditas pasar utama pada masyarakat di Indonesia. Selanjutnya pada soal nomor 2 yaitu jelaskan nomor 2B yaitu jelaskan konsep variabel. Mohon maaf, pada soal nomor 2B yaitu jelaskan konsep variabel random. Selanjutnya dari contoh rancangan penelitian yang saudara rumuskan di poin A, sebutkan variabel randomnya. Variabel random bisa lebih dari satu. Pada penjelasan kali ini saya menjelaskan variabel random merupakan suatu cara memberi angka terhadap setiap elemen dari ruang sampel. Variabel random juga merupakan suatu fungsi bernilai real yang harganya ditentukan oleh setiap elemen dalam ruang sampel. Variabel random juga terbagi menjadi dua, yaitu variabel random discrete dan juga variabel random continue. Variabel random discrete merupakan variabel yang memiliki kemungkinan nilai yang berhingga banyaknya atau sebanyak bilangan cacah serta memiliki nilai yang utuh. Variabel ini hanya berlaku pada ruang sampel discrete. Contohnya yaitu pada jumlah ikan gurami pada Provinsi Jawa Tengah yakni 1, 2, 3, 4. Maksudnya apa? Variabel random discrete ini tidak dapat dinotasikan atau ditulis dalam bentuk koma ataupun pecahan seperti 1,2, 1,3, 1,4 dan hanya selalu mengikuti sebanyak bilangan cacah ya. Sebaliknya, jika variabel random continue merupakan variabel yang memiliki kemungkinan nilai yang tidak berhingga banyaknya. Nilainya tidak utuh atau berupa nilai desimal. Seperti 1,2, 1,3, 1,4 dan biasa untuk menotasikan atau menjelaskan pada satuan berat ataupun satuan panjang. Untuk poin yang kedua, bentuk variabel random ini pada saat eksperimen saya yang berjudul pengaruh pemberian pakan organik terhadap pertumbuhan ikan lele Clarias garipenus adalah sebagai berikut. Jadi saya menggunakan variabel random dari data berat ikan pada bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan ketiga. Serta data panjang ikan pada bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan ketiga. Mengapa saya menggunakan data berat ikan? Karena pada data berat ikan ini mengukur apakah jika ada perbedaan atau perubahan pada pakan ikan lele tersebut dapat menyebabkan kandungan berat badan ikan lele tersebut bisa berubah ataupun tidak. Sedangkan pada data panjang, saya juga mengukur untuk pertumbuhan ikan lele pada bulan 1, 2, dan 3, apakah ikan lele tersebut hanya dapat bertambah berat badannya atau tubuh panjangnya juga bisa bertambah, karena pada saat ini di pasaran menginginkan sebuah atau ikan lele yang memiliki berat yang cukup proporsional dan juga panjang yang proporsional sehingga ikan lele tersebut dapat dilirik oleh pasar dengan harga yang sangat tinggi. Berikutnya ya. Berikutnya ini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2, yaitu soal nomor 2 ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa mengenai peluang dan aplikasinya di bidang pertanian. Untuk soal nomor 2 berbunyi, seorang petani membeli 1.000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan pertanian B. Sebanyak 600 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 400 bibit berasal dari toko B. Setelah ditanam, diketahui bahwa sebanyak 60 bibit dari toko A
tidak tumbuh, dan sebanyak 320 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Artinya, dari total keseluruhan 1000 bibit, terdapat beberapa bibit yang ada di toko A maupun toko B tidak dapat tumbuh dengan baik. Dengan soal nomor 2A, yaitu buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas dengan format sebagai berikut. Dengan format berikut. Pada toko pertanian A, itu memiliki total bibit itu sebanyak 600 buah atau 600 bibit. Dengan diantaranya adalah bibit dengan tumbuh dengan baik sebanyak 540 bibit. Sedangkan bibit tidak tumbuh sebanyak 60 bibit. Sedangkan pada toko B memiliki sebanyak 400 bibit dengan total keseluruhannya, serta diantaranya 320 bibit tumbuh dengan baik dan 80 bibit tidak tumbuh dengan baik. Dan total bibit dari toko A hingga toko B itu sebanyak 1000 bibit. Untuk total bibit dengan tumbuh dengan baik, untuk total bibit tumbuh dengan baik pada toko A maupun toko B, yaitu sebanyak 860 bibit. Dengan rincian, pada toko A memiliki 540 bibit tumbuh dengan baik, dan toko B memiliki 320 bibit tumbuh dengan baik. Untuk total keseluruhan dari toko A dan toko B, bibit yang tidak dapat tumbuh, itu sebanyak 140 bibit. Bibit tidak tumbuh ini dapat dirincikan dengan yaitu toko A memiliki 60 bibit tidak tumbuh dengan baik, dan toko B juga memiliki 80 bibit tidak tumbuh dengan baik. Yang artinya, pada total keseluruhan 1000 bibit ini, terdapat beberapa bibit yang tidak tumbuh, dan juga kebanyakan bibit dapat tumbuh dengan baik. Soal berikutnya, ya. Untuk soal nomor 2B, itu masih berhubungan dengan apa yang terdapat pada tabel tersebut. Soal nomor 2B, yaitu jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Dengan dilambangkan A merupakan bibit tumbuh dengan baik, P buka kurung A tutup kurung merupakan peluang kejadian A, yaitu peluang kejadian A merupakan peluang kejadian bibit tumbuh dengan baik, dengan N buka kurung S tutup kurung merupakan jumlah keseluruhan bibit, yaitu ada 1000 bibit, dan N buka kurung A tutup kurung merupakan jumlah bibit tumbuh dengan baik. Untuk menghitung peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik, yaitu peluang kejadian A sama dengan jumlah bibit tumbuh dengan baik dibagi dengan jumlah keseluruhan bibit. Maka didapatkan perhitungan 860 dibagi dengan 1000. Dan hasil akhirnya adalah 0,86. Yang artinya peluang bibit tersebut dapat tumbuh dengan baik yaitu sebanyak 0,86. Ya, atau bisa dapat diartikan 86% bibit tersebut dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya ya, nomor 2C. Nomor 2C. Jika sebuah bibit dari toko B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Dengan A merupakan lambang dari bibit tidak tumbuh, P buka kurung A merupakan peluang kejadian A. Dengan jumlah NS merupakan jumlah bibit toko B, yaitu sebanyak 400, dan NA merupakan jumlah bibit toko B tidak tumbuh sebanyak 80 bibit. Dengan peluang kejadian A dapat dilakukan perhitungan, yaitu 80 dibagi dengan 400, dan dapat dihasilkan 0,2. Maka, jika sebuah bibit dari toko B diambil secara acak atau secara random, maka peluang bibit tersebut untuk tidak tumbuh yaitu sebesar 0,2. Atau jika
ubah ke dalam bentuk persentase sebesar 20%. Jadi kemungkinan bibit tersebut tidak tumbuh yaitu sebanyak 20%. Oh, nah, eh, eh, untuk slide selanjutnya yaitu eh, nomor 2 yang D. Jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Dengan A merupakan bibit berasal dari toko A, P buka kurung, A tutup kurung, peluang kejadian A, NS merupakan jumlah bibit tidak tumbuh toko A sebanyak 60, dan NA merupakan jumlah bibit seluruh toko yang sebanyak 1000 bibit. PA sama dengan NA dibagi dengan NS, jadi sama dengan 60 dibagi dengan 1000. Jadi dapat dihasilkan sebesar 0,06, atau jika dinotasikan ke dalam bentuk persentase, maka dihasilkan bahwa sebanyak 6%. Maka peluang bibit tersebut yang tidak tumbuh berasal dari toko A yaitu sebanyak 6%. Selanjutnya yaitu akan membahas nomor 3. Pada soal ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai aplikasi distribusi variabel random discrete di bidang pertanian. Untuk nomor 3A yaitu jelaskan untuk kasus seperti apa distribusi Poisson digunakan. Pada hal ini saya menjelaskan distribusi Poisson adalah percobaan suatu variabel acak X yang menghasilkan nilai numerik. Jumlah yang dikeluarkannya akan terjadi pada suatu selang waktu tertentu dalam suatu daerah yang ditentukan. Distribusi Poisson ini dapat digunakan untuk melihat banyaknya kejadian dalam interval waktu tertentu. Contohnya yaitu seperti banyaknya antrian motor pembelian Pertamax di SPBU dalam waktu 2 jam. Lalu yang kedua yaitu banyaknya bus yang masuk ke dalam terminal Pulau Gebang dalam waktu 1 jam. Atau bisa juga yaitu banyaknya pengunjung yang hadir pada restoran seafood dalam waktu 3 jam. Itu merupakan distribusi Poisson. Selanjutnya, untuk membahas soal nomor 3B, saya menggunakan jurnal yang telah saya amati, yaitu jurnal ini merupakan Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics. Dengan judul jurnalnya yaitu Analysis of Agricultural and Hydrological Drought Barriers by Using Non-Homogeneous Poisson Model, Linear Intensity Function. Dan soal dari 3B adalah dari penelitian yang saudara kaji pada tugas kelompok aplikasi distribusi Poisson di bidang pertanian, sebutkan variabel yang memiliki distribusi Poisson. Jelaskan pula mengapa distribusi Poisson atau metode terkait distribusi Poisson digunakan pada penelitian yang saudara kaji. Pada penelitian yang dilakukan oleh kelompok saya ini, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai awal, nilai akhir, dan durasi atau besaran periode kekeringan dengan nilai puncak setiap intensitas kekeringan pada setiap periode.
Distribusi Poisson digunakan dalam penelitian di bidang pertanian atau pada jurnal ini dikarenakan konsep dasar pada distribusi Poisson sesuai dengan penelitian tersebut. Jadi, distribusi Poisson ini sesuai dengan apa yang konsep dasar dari penelitian ini, yakni dengan diketahuinya tingkat terjadinya peristiwa kekeringan di 4 wilayah di negara Pakistan dalam jangka waktu tertentu pada tahun 1967 hingga 2016. Selanjutnya, ya, oke. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.